Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hari terakhir atau hari keempat babak penyisian turnamen catur online M-Chess Rapid 2022 kawan. Di hari terakhir ini pemimpin klasemen dipimpin oleh Jan-Christoph Duda dengan perolehan 28 poin. Nanti Jan-Christoph Duda ini kawan akan bertemu dengan peringkat terakhir di babak kuarter final, yaitu Vidit. Sedangkan di bawah Vidit ini ada Grandmaster Anish Giri yang tidak lolos kawan, karena di babak terakhirnya dia kalah oleh pecatur India lainnya Arjun Erigaisi kawan. Dan pemain-pemain yang lainnya juga seperti Vincent Kemmer juga gagal kawan, dan beberapa pemain-pemain yang lainnya. Nanti kawan, Gukes akan bertemu dengan peringkat nomor 7 yaitu JM Richard Rapport, sedangkan Magnus Carlsen nanti langsung berhadapan atau bertemu dengan Arjun Erigaisi di babak kuarter final kawan. Jadi tidak ada misi balas dendam di partai final, mereka harus baku hantam terlebih awal kawan di babak kuarter final. Dan untuk game kali ini yang akan saya dahulukan untuk kita otak-atik, saya pilih permainannya Arjun Erigaisi di babak terakhirnya kawan melawan Anish Giri. Game ini cukup menarik kawan, dalam posisi yang unggul karena mungkin terdesak masalah waktu. Anish Giri melakukan blunder. Seperti apakah permainannya? Langsung ke langkah pertama oleh Arjun dengan pion menteri, pion D4. Tentu saja kuda F6 balas Anish Giri, tidak dengan pion C4 kawan, tapi gajah F4. London System kita temui di atas papan. Pilihan utama bagi hitam adalah pion D5 di langkah berikutnya. Pion G6 berencana Fiacinto bisa kalian mainkan. Pion E6, pion C5 langsung bisa kalian pilih. Pilihan utama dari Anish Giri pion D5. Dan di sini kuda F3 merupakan pilihan nomor 1. Nomor 2-nya adalah pion E3 kawan, segera membuka diagonal terang bagi gajah terang atau pengembangan kuda C3. Arjun memilih dengan pion E3 terlebih dahulu, dan di sini Anish Giri langsung tekan dengan pion C5 petak pusat. Ditolak, melanjutkan pengembangan dengan kuda F3 untuk memperkuat juga petak pusatnya kawan. Anish Giri juga melanjutkan pengembangan kuda C6. Kuda B berkembang ke D2 balas Arjun, dan kuda H5 tekan gajah gelap. Di sini gajah ditawarkan di peta E5 kawan. Ditawarkan pada kuda C, kalau langsung diambil oleh hitam masih bisa diambil oleh kuda dengan tempo discover attack. Bagi kuda di peta H5 tentu saja keuntungan tempo didapat putih di sini. Tapi tidak kita temui kawan, Anish Giri menahan diri, tidak langsung sikat gajah, bermain dengan pion E6-nya. Sekarang pion C4 balas Arjun menantang pertukaran, dan di sini tidak diterima dengan pion D pukul pion C4, melainkan pion C pukul pion D4. Pion C pukul pion D5 terlebih dahulu, dan di sini diambil balik dengan menteri. Gajah langsung mendapatkan tempo keluar berkembang ke C4 dengan tempo ancam menteri. Menteri mundur kembali, barulah di sini pion E pukul pion D4 kawan. Selanjutnya gajah E7 persiapan rokade pendek. Di sini menteri naik ke peta E2. Dan dengan langkah menteri naik ke peta E2 ini, putih mempunyai opsi rokade pendek atau rokade panjang kawan. Kita lihat saja apa yang akan direncanakan oleh Arjun. Tapi kalau menurut analisa dari Stockfish kawan, beberapa langkah berikutnya, langkah terbaik bagi putih tetap rokade pendek kawan, bukan rokade panjang. Itulah menurut rekomendasi engine. Anish Giri rokade pendek langsung mengamankan raja. Di sini langkah terbaik adalah benteng bergeser ke lajur D ke D1 atau langsung rokade pendek juga kawan. Tapi Arjun memilih rokade panjang, bukan pilihan terbaik. Tapi sayangnya di sini juga Anish Giri tidak mampu memanfaatkan posisi raja yang berada di lajur C yang terbuka penuh ini kawan. Dengan pengorbanan pion B5 harusnya bisa dimainkan oleh Anish Giri. Anish Giri memilih langkah yang lain, langkah yang normal kawan, pengembangan gajah D7 mengosongkan peta bagi bentengnya ke lajur C. Kita coba lanjutkan pengorbanan ini. Kalau saja tadi diterima, maksudnya diambil oleh Anish Giri pengorbanan pion. Setelah diambil oleh gajah, kalian bisa melanjutkan kuda sikat gajah ini kawan. Diambil balik dengan kuda, kalian bisa melangkah dengan langkah kuda F4 ancam menteri.
Menteri ke F3, dan di sini kalian bisa melanjutkan dengan langkah benteng bergeser ke lajur B, sama-sama memberikan ancaman bagi perwira masing-masing. Mungkin di sini kuda C6 untuk garbu menteri, garbu benteng. Menteri bisa pindah ke lajur C kawan, mengepin kuda, tidak bisa ambil benteng. Dan di sini mungkin putih akan melangkah gajah mundur ke A4. Kalian bisa membalas dengan langkah gajah D7 sekarang. Tetap kawan memberikan pressure bagi kuda masing-masing di sini. Ya, kemungkinan raja akan bergeser ke petak B1 untuk menghindari tekanan dari menteri hitam ini, dan kalian sekarang bisa melakukan pertukaran di sini kawan. Itulah jalur Stockfish kawan, untuk melakukan pengorbanan satu pion untuk membuka lajur-lajur sayap menteri ini. Tapi yang di sini melakukan langkah normal pengembangan gajah D7, persiapan benteng digeser, raja putih langsung bergeser ke B1 oleh Arjun. Benteng C8, di sini gajah ditarik mundur ke G3 menghindari ancaman kuda. Di sini tadi kawan pilihan terbaik ya pion H4, pion G4 ini kawan. Tapi gajah G3 dan menawarkan diri jika diterima, berharap nanti pion hanya bisa mengambil balik dan lajur H terbuka. Tapi yang di kiri tentu tidak akan mau kawan ambil gajah ini sekarang, nanti resikonya lajur H terbuka. Di sini langkah terbaik adalah kuda kembali ke F6, menteri bisa ke B6. Tapi di sini melakukan pengorbanan pion sekarang, pion B5 bukan pilihan terbaik, langsung diterima. Selanjutnya kuda B4, memberikan dukungan bagi benteng naik kawan atau menantang pertukaran gajah terang di sini. Gajah ditarik mundur, blokade jalan benteng naik. Dan di sini kawan langkah terbaik bagi hitam, keluar kawan menteri ke peta A5, tekan pion yang di sini walaupun memang posisinya masih cukup kuat dengan keberadaan gajah terang. Tapi kembali membuat langkah pengorbanan pion Anishgiri, pion E5 untuk membuka diagonal terang bagi akses gajahnya mungkin di diagonal ini, dan pengorbanan ini diterima. Kuda ambil pion E5 dengan maksud juga discover attack kawan. Tidak kuda mundur ke F6, melainkan gajah melakukan skak di peta F5 terlebih dahulu. Raja tidak bergeser kawan, kalau bergeser ya kuda melakukan skak, nanti bolak-balik bahaya. Maka di sini diblokade oleh Arjun dengan kuda E4. Kuda menghindar dari ancaman menteri, berbalik tekan kuda E4 kawan, di backup oleh pion F3. Dan menteri hitam keluar ke peta B6. Di sini Arjun menggeser bentengnya ke lajur pusat, ke lajur E, karena rasanya sulit untuk membuka lajur H sesegera mungkin kawan. Oleh karena itu langsung pilihannya digeser ke lajur pusat. Di sini langkah terbaik bagi hitam adalah mendorong pion H ini kawan untuk sedikit memberikan ruang bagi raja agar bisa bernafas, agar tidak ada masalah baris belakang. Tapi memilih dengan langkah kuda ke D5, menawarkan diri kawan, tapi tidak akan mungkin diterima oleh gajah terang putih karena benteng nanti bisa menusuk ke baris kedua. Gajah B3 pilihan Arjun. Di sini pion A3 segera mengusir kuda ini agar tidak memberikan akses nanti bentengnya naik kawan, merupakan pilihan terbaik. Tapi di sini tadi gajah B3 pilihan Arjun dibalas dengan benteng C3 kawan, melakukan pengorbanan benteng, berharap diterima dengan pion. Tidak mungkin juga diambil dengan kuda karena posisi kuda dalam posisi kena pin. Kalau diambil dengan pion ya harapannya akan mendapatkan menteri. Tentu sekelas Arjun tidak akan ambil benteng ini kawan. Dia bermain dengan langkah kuda ke D7, menawarkan kudanya kawan, tapi nanti dia bisa mendapatkan benteng dengan kuda yang lain. Langkah kuda lompat ke D7 ancam menteri ini bukan peta yang bagus bagi kuda. Yang bagus adalah bergerak ke peta C4 kawan. Tapi memilih peta D7 untuk ancam menteri, dijawab simpel, menteri bergerak ke peta A5. Sikat gajah dan mendapatkan pion yang ada di sini nanti kawan. Diantisipasi dengan langkah gajah ambil kuda D5 terlebih dahulu. Langkah yang cantik yaitu menghindari tekanan dari benteng kawan, dan di sini benteng C2. Karena sudah kontrol peta C2 tadi sudah hilang dari gajah ini kawan, maka sekarang berbalik ancam menteri. Dan di sini kawan pilihan terbaik dipilih oleh Arjun kawan, melakukan pengorbanan pertukaran menteri dengan benteng serta kuda hitam ini kawan. Dan Anishgiri melanjutkan ambil kuda yang ada di peta D7. Itulah tadi kawan, kuda lompat ke peta D7 merupakan pilihan yang kurang bagus.
Walaupun sudah kehilangan menteri kawan, hanya bertukar dengan benteng plus kuda saja, tapi Engine menilai permainan masih cukup seimbang kawan di posisi seperti ini. Gajah B3 pilihan Arjun melanjutkan langkahnya. Gajah B4 serang benteng, benteng naik ke E3, selanjutnya menteri B6 dan di sini Arjun melangkah, raja mundur ke B1, pion A5 segera didorong kembali untuk usir gajah terang ini kawan. Di sini kuda C3 untuk menghentikan laju pion ini kawan, tapi langkah ini adalah langkah blunder. Pilihan terbaik menghentikan dengan pion A4 kawan. Tapi memang terlihat sepertinya gajah kalau ditarik mundur, ya gajah terang dalam posisi terancam juga. Tapi itulah rekomendasi Engine kawan, tapi Arjun memilih dengan langkah kuda C3. Di sini benteng digeser untuk membantu serangan di lajur C. Arjun melangkah dengan kuda D5, kembali membuat langkah kesalahan kawan, niatannya melakukan garbuan terhadap menteri serta gajah gelap, dan sayangnya di posisi ini Anishgiri melakukan langkah blunder. Dia bergerak dengan gajah F5 skak. Melakukan skak dengan menteri ke petak G6 merupakan jalan terbaik untuk menghindari ancaman kuda. Selepas raja ini bergeser kawan, maka bisa dilanjut dengan langkah pion A4. Tapi Anishgiri memilih dengan langkah gajah F4. Tidak ada dukungan lagi bagi pion A4 nanti jika ingin didorong kawan. Selanjutnya raja bergeser ke A1 dan menteri mundur ke petak A7. Bergeser ke petak C6 merupakan pilihan terbaik. Ingin melakukan skak di sini kawan. Tentu ya masih bisa diantisipasi. Tapi mundur ke petak A7 dengan ide mungkin pionnya didorong maju kawan. Di sini langsung melakukan pergerakan kuda sikat gajah B4. Tidak memberikan kesempatan bagi pion A didorong maju. Diambil balik oleh pion A dan Arjun mengaktifkan gajah gelapnya agar mendapatkan posisi yang lebih efektif lagi. Mungkin blokade akses lajur C ini kawan, nanti bergerak ke petak C5. Di sini menteri bergerak ke B6 menjaga pionnya dan langsung diserang oleh gajah C5. Di posisi ini kawan, petak yang bagus bagi menteri menghindar adalah B8, D8 ataupun bergerak ke lajur C yaitu petak C6 ini kawan. Tapi Anishgiri memilih langkah menterinya bergerak ke petak G6. Mungkin ingin rebut pion-pion putih ini kawan. Langkah ini adalah langkah blunder, memberikan kesempatan bagi Arjun mencoba menusuk dengan bentengnya naik ke petak E7. Jelas untuk dukungan melakukan skak kawan, ancaman di sini dan mendapatkan menteri. Nanti kalkulasinya masih untung 1 perwira. Antisipasi dari Anishgiri adalah tantangan pertukaran gajah terang. Ditolak pertukaran, diantisipasi dengan pion D5, gajah kembali ke F5. Langkah terbaik lainnya pada posisi ini tadi bagi hitam bisa bergeser kawan, rajanya ke petak H8. Kemungkinan akan dibalas dengan pion G4 terlebih dahulu, ancam gajah. Kalau gajah ini bergerak ke petak ini menantang pertukaran gajah terang, pion D5 akan dimainkan. Ya, kemungkinan gajah ini bisa ditempatkan di petak C2 kawan. Ancam benteng menantang pertukaran gajah terang. Ya, gajah terang akan menghindar ke sini, ancam menteri terlebih dahulu, dan nanti bentengnya bisa melarikan diri. Karena sudah melakukan blunder tadi kawan di petak G6 ini, menteri hitam ini, kesempatan memang sudah didapat kawan oleh Arjun. Sekarang berbalik posisinya. Tadi gajah E6 dan pion D5, gajah F5 kembali, pion D6 didorong untuk segera promosi untuk dukungan nanti bagi bentengnya melakukan ancaman baris belakang. Benteng F8 jawaban Anishgiri, tapi selepas pion ini didorong maju, di sini Anishgiri menyerah di langkah ke-38 dan dengan kekalahan ini Anishgiri tidak lolos ke babak knockout kawan. Langkah yang logis untuk melanjutkan permainan agar pion ini tidak bisa promosi nanti dengan benteng E8, ya sikat saja langsung dengan gajah. Di sini putih akan ambil balik dengan benteng E, sekaligus discover attack jika benteng ini pindah. Gajah siap meluncur kawan, atau bahkan tidak perlu dengan gajah kawan. Dengan gajah pun seperti ini kalian masih bisa menang karena unggul 1 gajah dan beberapa pion seperti ini kawan. Ataupun tadi setelah pion didorong maju kalian sikat terus diambil balik, kalian menggeser benteng ke sini, tak perlu kalian meluncurkan gajah. Benteng bergerak ke D8 menantang pertukaran benteng juga bisa menang. Kalau diterima ya skakmat. Tapi kalau menteri bergerak
ke lajur C untuk backup benteng kalian. Ya, di sini benteng bisa bermain ke petak D7. Benteng kalian sudah tidak bisa bergerak lagi. Tidak mungkin melakukan skak kawan, karena posisinya juga dalam posisi satu baris kena pin. Oleh karena itu pada posisi ini selepas pion didorong maju, Anizkiri menyerah, apalagi kontrol waktunya juga sudah mulai habis. Itulah kawan game pertama yang kita otak-atik. Melihat permainannya Arjun dengan langkah pengorbanan menterinya tadi, harusnya Anizkiri bisa memanfaatkan keunggulan menterinya, tapi sayangnya Anizkiri melakukan langkah blunder yang bisa dimanfaatkan oleh Arjun. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.